Halo bos, apakah PS5 seri lama itu masih layak dibeli? Apakah masih worth it? Karena kan sekarang sudah ada PS5 Slim, ada juga PS5 Pro. Jadi yang versi lama atau yang versi awal-awal itu pasti harganya sudah turun. Kira-kira masih worth it dibeli apa enggak? Tapi sebelum lanjut videonya, jika teman-teman nanya, bang yang paling bagus yang mana bang? FAT Slim atau Pro? Cukup tutup sampai sini videonya. Jelas PS5 Pro yang paling bagus karena itu yang paling tinggi dan harganya juga paling mahal ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kita mending-mendingan terus atau kita cari yang murah, PS5 FAT atau PS5 Slim. Nah, kita mulai dari prosesornya ya teman-teman. Kalau kita lihat dari prosesor, ini sama-sama menggunakan AMD Zen 2 8 core 16 thread 3,5 GHz dengan menggunakan chipset grafis. Ini maksudnya GPU ya teman-teman, menggunakan AMD RDNA 2. Terus untuk RAM-nya ini menggunakan RAM 16GB GDDR6. Nah, bedanya FAT sama Slim itu ada di mana bang? Kalau prosesor dan GPU-nya itu sama, bedanya itu ada pada konsumsi daya listrik. Kalau yang Slim itu lebih rendah. Daya listrik PS5 Slim itu berkisar di antara 200 sampai 370 Watt tergantung pada mode penggunaannya. Sedangkan untuk PS5 FAT itu sekitar 280 Watt. Ya, kalau memang dari konsumsi listrik dari dulu memang seperti itu ya, PS itu PS3, PS4, PS5, yang Slim itu pasti yang paling rendah. Tentunya harganya juga pasti lebih mahal dari yang FAT. Harga lebih tepatnya berapa? Kamu bisa langsung cek aja di toko online ya. Karena kalau saya pasang harga di sini, harganya itu kan update-update terus ya. Kalian ikuti aja harga pasar ya teman-teman. Jadi jika dibilang apakah ini aman bang beli yang FAT seri awal itu? Jawabannya adalah aman-aman saja ya. Karena prosesornya itu sama-sama saja yang FAT sama Slim. Dan jika ada yang komen seperti ini, wah lu kan nggak punya itu, lu jangan asal ngomong. Ya kan bisa di reset teman-teman. Zaman sudah canggih. Ini sudah saya cari-cari tahu. Kalau kalian masih bingung, gini aja deh. Ini kan HP ya. Kita pakai contoh perumpamaan HP. Ini Poco F4 menggunakan chipset Snapdragon 870. Terus kita bandingkan dengan Poco F3 yang menggunakan Snapdragon 870 juga. Hasil performa benchmarknya itu kan pasti nggak beda jauh. Nah, seperti itulah ya gambarannya itu teman-teman. Tapi memang yang Slim itu daya listriknya lebih rendah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih rumit. Nah, kira-kira nanti ke depannya itu gimana bang? Kalau misalnya kita mau aneh-aneh, dijadikan hand atau clone atau bahasa-bahasa apapun itu, yang intinya itu supaya gamenya itu bisa diakalin. Jawabannya adalah yang rendah biasanya yang lebih gampang. Kalau kita lihat dari PS3 itu kan PS3 FAT itu bisa CFW semua. Terus kalau PS3 Slim seri 25 ke bawah itu CFW. Kalau seri 30 sama Super Slim itu hanya bisa hand. Terus kalau di PS4 itu contohnya punya saya ya, seri 22 itu pernah saya bawa ke toko PS. Itu mau saya jadikan PS4 clone itu nggak bisa karena IC NOR atau apa gitu, saya sudah lupa. Pernah saya buat videonya itu teman-teman. Nah itu kebetulan yang random nomornya itu, jadi lebih rumit lah ya, atau nggak bisa. Sedangkan kalau yang seri-seri bawah kayak PS4 FAT itu masih bisa. Ya seri 22 memang tinggi ya. Kalau untuk PS4 Slim itu kan itu versi terbaru untuk PS4 Slim. Nah, apakah di PS5 seperti itu? Jawabannya adalah kemungkinan iya. Karena kan yang namanya sistem itu pasti di-upgrade ya teman-teman. Keamanan di dalam konsol itu pasti juga di-upgrade. Kalau kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya, contohnya di PS3 Slim sama PS4 Slim tadi itu teman-teman, kan ada perbedaan ya. Yang seri tertinggi itu pasti lebih rumit. Tapi kalau misalnya di PS5 nanti seperti apa, ada akal-akalan lain atau kayak gimana, ya saya juga nggak tahu ya. Jika ditanya bang, apakah PS5 hand itu masih worth it dibeli? Kalau menurut saya sih, ini harganya mahal banget teman-teman. Saya cek itu 10 juta ke atas rata-rata itu.
Tapi ya terserah kalian sih, kalau misalnya kalian mau beli ya silahkan. Nah disitulah jiwa mendang-mending saya itu keluar. Kalau harga di atas 10 sih, kayak PS5 waktu awal-awal rilis itu kan digoreng itu harganya di atas 10 juta. Saya sendiri pun ya jadi nggak mau beli, meskipun ada uangnya itu saya nggak berani beli. Ya namanya juga hukum pasar ya teman-teman, barang sedikit permintaan banyak harga naik, barang banyak permintaan sedikit ya harga turun. Ya kita semua tahu itulah ya. Nah jika ditanya apakah PS5 Slim atau PS5 Fat itu masih oke dibeli, jawabannya adalah ya masih oke teman-teman. Justru saya di sini tuh malah menyarankan beli yang Slim atau yang Fat saja. Karena kan ini sudah masuk PS5 Pro. Kalau dilihat dari generasi sebelumnya di PS4, kan beberapa tahun lagi itu keluar PS5 ya. Nah sekarang PS5 Pro sudah keluar. Beberapa tahun kemudian pasti keluar PS6 ya, beda generasi. Jadi sekarang kita beli yang murah, nanti kalau PS6 keluar ya kamu bisa langsung lompat ke PS6, nggak pegang PS5 Pro. Kecuali kalau misalnya budget kalian itu unlimited atau budget kalian nggak terbatas, kalian mau performa maksimal di PS5 ya jelas PS5 Pro. Nah, selanjutnya di sini ini masalah yang sering dialami sama pengguna PS yang baru beli. Ini harga gamenya kok mahal banget ini bang. Mungkin buat kalian yang baru pegang pasti kaget. Harga gamenya kok mahal banget ini. Bisa beli PS-nya, beli gamenya ini, waduh ngos-ngosan ini. Ya yang namanya game ori itu pasti mahal. Jadi di sini itu kalau kamu mau beli PS5, ini saya sarankan kamu install dulu PlayStation App di HP. Terus kamu cek-cek harganya itu kayak gimana. Karena percuma saja kamu beli PS tapi nggak ada gamenya, ya buat apa? Buat pajangan. Ya kan? Jadi gimana gitu? Jadi pastikan sebelum kamu beli di sini kamu harus tahu dulu harga gamenya. Ini sih mirip-mirip sama moge ya, atau motor gede. Sebelum kamu beli, kamu siap nggak itu? Kalau misalnya ada kerusakan spare partnya itu, kamu siap nggak harganya? Ya seperti itulah ya, kita pelajari dulu teman-teman. Jadi tidak perlu terburu-buru, nggak perlu tergesa-gesa. Kalau misalnya ini kemahalan, apakah ada solusi bang? Jawabannya adalah ada, yaitu pakai PS5 hand. Tapi untuk saat ini itu kan PS5 hand mahal. Jadi ya kita harus nunggu dulu sampai harganya turun. Atau kalau nggak gitu, kalian beli saja yang PS5 yang disc edition. Disc edition itu maksudnya yang bisa main pakai kaset, bukan digital only. Lumayan ya kalau misalnya kalian menemukan orang yang jual kaset di harga murah dan kebetulan kalian butuh game itu, ya kan bisa dibeli itu teman-teman. Kan kaset itu bisa dijual lagi ya teman-teman ya. Itu saran saja. Oke, sekarang kesimpulannya, mending PS5 Fat apa PS5 Slim? Kalau pendapat saya di sini mending PS5 Slim, meskipun saya punya PS5 Fat dengan alasan konsumsi daya yang lebih rendah. Pasti itu disukai banyak orang ya. Tapi kalau misalnya budget kalian pas-pasan dan masih nggak cukup buat PS5 Slim, ya kalian bisa pertimbangkan PS5 Fat. Karena kan di situ prosesornya sama saja ya teman-teman ya. Sudah saya jelaskan tadi, cuman beda di konsumsi listrik saja. Oke, itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.